Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara menentukan nilai persentil untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu yang ditanya persentil 30 atau P30. Biasanya untuk soal persentil data kelompok kita diberikan data dalam bentuk tabel, ya kan? Dimana di sini tabel ini berisi nilai dan frekuensi. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai P30-nya. Nah, bagaimana caranya? Ini mudah sekali. Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya. Kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk jumlah frekuensi di sini, itu disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, sekarang baru kita jumlahkan. 12 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 10 ditambah 9. Itu kita peroleh hasilnya yaitu 100. Nah, langkah selanjutnya, kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Nah, apa itu FK? FK merupakan frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai FK ini? Perhatikan, ini caranya juga mudah sekali. Untuk baris pertama, nilainya diperoleh dari angka 12 yang di sini, kita salin ke sini terlebih dahulu. Selanjutnya, perhatikan untuk yang baris di bawahnya, itu nilainya diperoleh dari 12 ditambah 15. Kita peroleh hasilnya 27 dan 27 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut, 27 ditambah 30. Kita peroleh hasilnya 57 dan 57-nya kita tulis di bawah sini. Lanjut lagi. 57 ditambah 24. Hasilnya 81 dan 81 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi. 81 ditambah 10. Hasilnya 91 dan 91-nya kita tulis di bawah sini. Terakhir, 91 ditambah 9. Hasilnya 100 dan 100 kita tulisnya di bawah sini. Nah, seperti inilah cara untuk melengkapi kolom nilai FK. Lanjut, setelah kita melengkapi seluruh tabelnya, langkah selanjutnya kita harus menentukan letaknya terlebih dahulu. Yang kita cari di sini P30. Maka kita cari letak P30-nya terlebih dahulu. Perhatikan, ada rumus yang digunakan yaitu 30 per 100 dikali N. Perlu diketahui, kalau misalnya yang ditanya sini P50 misalnya, maka sini rumusnya sama dengan 50 dibagi 100 baru dikali N. Kalau misalnya yang ditanya P80, maka di sini 80 per 100. Kalau P90, maka di sini rumusnya 90 per 100. Itu perlu diingat. Sama dengan 30 per 100, nah dikali N. N di sini merupakan jumlah frekuensi yang sudah kita cari tadi, kita peroleh hasilnya 100. Maka N di sini ganti dengan angka 100. Sama dengan 30 dikali 100 hasilnya 3000, lalu dibagi 100 hasilnya 30. Langkah selanjutnya, perhatikan kolom FK yang memuat data ke 30. Nah, perhatikan. Kalau 12 belum memuat data ke 30. 27 juga belum memuat data ke 30. Nah, pada saat 57, angka 57, baru dia memuat data ke 30. Nah, kenapa harus di angka 57? Oke, perhatikan penjelasan singkatnya. Di kelas ini, perhatikan, dia berisi data. Setelah 27 berapa? Yaitu 28. Maka di kelas ini, itu dia berisi dari data 28 sampai data 57. Dari data 28 sampai 57. Dan 30 ini termasuk diantaranya. Maka di kelas sinilah letak nilai P30 nanti. Nah,
untuk memastikan berapa nilai persentil 30, baru kita masuk ke rumus intinya. P30 sama dengan TB ditambah 30 per 100 dikali N dikurang FK per FB dikali P. Sama dengan TB. TB merupakan tepi bawah kelas persentil. Kelas persentilnya kita sudah tahu di sini, di garis merah ini. Nah, untuk nilai TB itu diperoleh dari angka paling depan di sini 33 dikurangkan dengan 0,5. Nah, 33 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 32,5. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa harus dikurang 0,5? Itu dikarenakan memang sudah rumusnya seperti itu. Oke, itu rumusnya dan itu ketentuannya. Lanjut, ditambah 30 per 100. R-nya di sini tadi 100. Maka di sini kita tulis 30 per 100. N-nya ganti dengan 100. Dikurang FK. FK di sini maksudnya frekuensi kumulatif sebelum. Oke, sebelum frekuensi kelas persentil. Nah, perhatikan. Frekuensi kumulatif kelas persentil yaitu 57. Ya kan, yang di garis merah ini. Nah, sedangkan yang FK di sini frekuensi kumulatif sebelumnya. Maka yang sebelumnya itu adalah 27. Maka FK di sini nilainya 27. Per FP. FP merupakan frekuensi kelas persentil. Kelas persentilnya di garis merah ini. Nah, frekuensinya yaitu 30. Maka FB di sini yaitu 30. Lalu dikali P. P ini merupakan panjang kelas. Dari mana kita memperoleh nilai P? Oke, ambil saja salah satu kelas di sini. Boleh kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Terserah, ambil salah satu saja. Misalnya kita ambil kelas pertama. Akan kita hitung ada berapa banyak angka di sana. Misalnya nih, kita akan menghitung dari angka 11 sampai 21. Oke, kita menghitungnya dari angka 11 terlebih dahulu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata ada 11 angka di sana. Maka nilai P di sini yaitu 11. Sama dengan 32,5 ditambah 30 per 100 dikali 100. Ini sebenarnya sudah kita cari tadi. Kita peroleh hasilnya 30. Lalu dikurang 27 per 30, baru setelah itu dikalikan dengan 11. Sama dengan 32,5 ditambah 30 dikurang 27 hasilnya 3. Lalu 3 dikali 11 hasilnya 33, lalu dibagi dengan 30. Sama dengan 32,5 ditambah 33 dibagi 30 hasilnya 1,1. Terakhir, 32,5 ditambah 1,1 kita peroleh hasilnya yaitu 33,6. Nah, seperti inilah langkah-langkah dalam menentukan nilai persentil 30. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yang ditanya persentil 65 atau P65. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama dengan soal yang pertama tadi. Setelah kita melengkapi tabel ini, maka langkah selanjutnya kita cari letaknya terlebih dahulu. Letak P65. Di mana rumusnya yaitu 65 per 100 dikali N. Ingat tadi, yang ditanya di sini P65, maka rumusnya di sini 65 per 100 kali N. Kalau yang ditanya misalnya P80, maka rumusnya di sini 80 per 100 dikali N. Sama dengan 65 per 100. N di sini jumlah frekuensi, yaitu 100. Maka N di sini ganti dengan angka 100, sama dengan 65 dikali 100 lalu dibagi 100, kita peroleh hasilnya 65. Langkah selanjutnya, perhatikan kolom FK yang memuat data ke 65. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. 12 belum memuat data ke 65. 27 juga belum.
57 juga belum memuat data ke 65. Nah, pada saat 81 baru dia memuat data ke 65. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa di data 81? Oke, perhatikan penjelasan singkatnya. Di kelas ini dia berisi data. Perhatikan, setelah 57 berapa? 58. Maka di kelas ini dia berisi data dari data 58 sampai data 81. Oke, dari data 58 sampai data ke 81 dan 65 termasuk di antaranya. Oke, di antara angka 58 dan 81. Maka di kelas inilah letak kelas P65. Lanjut. Nah, setelah kita memperoleh kelasnya di mana, untuk memastikan berapa nilai P65 baru kita masuk ke rumus intinya. P65 sama dengan TB ditambah 65 per 100 dikali N dikurang FK per FP dikali P. Sama dengan TB. TB tepi bawah kelas persentil. Kelas persentilnya kita sudah tahu, yaitu yang di garis merah ini. Nah, untuk nilai TB-nya yaitu diperoleh dari angka paling depan dikurangkan dengan 0,5. Nah, 44 dikurang 0,5 hasilnya 43,5. Ingat sekali lagi, kenapa harus dikurang 0,5? Itu karena memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Ditambah 65 per 100 dikali N. N tadi jumlah frekuensi yaitu 100. Maka di sini kita tulis yaitu 65 per 100 dikali 100. Dikurang FK. FK di sini yaitu frekuensi kumulatif, oke, sebelum kelas apa tadi? Kelas persentil. Nah, perhatikan frekuensi kumulatif kelas persentil yaitu 81. Ini frekuensi kumulatif kelas persentil. Yang FK di sini yang sebelumnya tentunya adalah 57. Maka FK di sini yaitu 57. Per FP frekuensi kelas persentil, bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi saja. Nah, perhatikan kelas persentilnya di garis merah ini dan frekuensinya yaitu 24. Maka nilai FP di sini yaitu 24. Lalu dikali P. P sama dengan soal yang pertama tadi, panjang kelas, yaitu kita peroleh hasilnya adalah 11. Sama dengan 43,5 ditambah 65 dikali 100, lalu dibagi 100, kita peroleh hasilnya 65. Lalu dikurangkan dengan 57 per 24, lalu dikalikan dengan 11. Sama dengan 43,5 ditambah 65 dikurang 57, lalu hasilnya dikali 11. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 88. Lalu dibagi dengan 24. Sama dengan 43,5 ditambah 88 dibagi 24, itu kita peroleh hasilnya 3,7. Terakhir 43,5 ditambah 3,7 kita peroleh hasilnya yaitu 47,2. Nah, seperti inilah langkah-langkah untuk menentukan nilai persentil 65. Sekali lagi, gampang bukan? Sangat gampang sekali tentunya. Terakhir, biar kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir yaitu tentang persentil 96. Sebenarnya untuk rumus persentil, kuartil, desil itu rumusnya hampir-hampir sama. Oke, hampir sama. Sekarang perhatikan. Langkah selanjutnya setelah melengkapi tabel ini, kita cari letaknya terlebih dahulu. Nah, untuk kuartil dan desil juga seperti itu. Dicari letaknya juga terlebih dahulu. Lanjut, perhatikan. Untuk P96, rumus letaknya yaitu 96 per 100. Kalau untuk kuartil, di sini dia per 4. Kalau desil per 100, cuma itu saja bedanya. Kuartil per 4 di sini. Kalau desil per 10. Nah, kalau persentil baru per 100. Lanjut sama dengan 96 per 100. N-nya di sini jumlah frekuensi tadi yaitu 100. Sama dengan 96 dikali 100 dibagi 100 hasilnya 96. Setelah kita mengetahui letak P96 yaitu di data 96.
Oke. Langkah selanjutnya perhatikan FK. Frekuensi kumulatif yang memuat data ke 96. Perhatikan. 81 belum memuat 96. 91 juga belum memuat data ke 96. Nah, pada saat frekuensi kumulatifnya 100, baru dia memuat data ke 96. Kenapa di 100? Oke, perhatikan penjelasan singkatnya. Di kelas ini, dia berisi data ke. Perhatikan, setelah 91 tentunya 92. Maka di kelas ini, itu dia berisi data dari data 92 sampai data ke 100. Dan 96 masuk diantaranya. Maka di kelas inilah letak nilai persentil 96-nya. Untuk memastikan berapa nilai persentil 96, baru kita masuk ke rumus intinya. Di mana rumusnya itu TB per 96 per 100 dikali N dikurang FK per FP dikali P. Sama dengan TB, tepi bawah kelas persentil. Kelas persentil yaitu yang di garis merah ini. Nah, untuk nilai TB itu diperoleh dari angka paling depan dikurangkan dengan 0,5. 66 dikurang 0,5 hasilnya 65,5. Ditambah 96 per 100 dikali N. N tadi jumlah frekuensi yaitu 100. Maka sekarang kita tulis 96 per 100 dikali 100. Dikurang FK. FK di sini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Nah, kelas persentilnya di sini. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yang sebelumnya itu adalah 91. Maka FK di sini yaitu 91 per FP, frekuensi kelas persentil. Kelas persentil yang di garis merah ini. Dan frekuensinya yaitu 9, maka FB di sini nilainya 9. Lalu dikalikan dengan P. P sama dengan soal-soal yang tadi, panjang kelas, yaitu kita peroleh hasilnya adalah 11. Sama dengan 65,5 ditambah 96 dikali 100 lalu dibagi 100. Kita peroleh hasilnya 96. Lalu dikurang dengan 91 per. Di bawahnya sini 9 lalu dikalikan dengan 11. Sama dengan 65,5 ditambah 96 dikurang 91 hasilnya 5. Lalu 5 dikali 11 kita peroleh hasilnya 55. Lalu dibagi dengan di bawahnya sini yaitu 9. Sama dengan 65,5 ditambah 55 dibagi 9 itu kita peroleh hasilnya 6,1. Terakhir 65,5 ditambah 6,1 kita peroleh hasil akhirnya yaitu 71,6. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai persentil untuk data kelompok. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.